Minggu Ceria. Apa kabarnya? Ya, Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita bersyukur sekali jika pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah Minggu Ceria. Nah, anak-anak, Miss mau lihat nih semangat kalian. Apakah kalian semangat untuk memuji Tuhan? Ayo bersama-sama kita melafalkan yel-yel Minggu Ceria ya. Oke, kalian ikuti Miss. Anak-anak dipersilahkan untuk berdiri ya. Kita akan melafalkan yel-yel Minggu Ceria. Minggu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Satu kali lagi ya. Minggu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Anak-anak, pada saat ini kita mau memuji Tuhan melalui puji-pujian. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Steve. Mari kita mengikuti Minggu Ceria. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati semuanya, puji-pujian yang dinyanyikan bisa menyenangkan hati Tuhan. Cerita firman Tuhan juga supaya bisa bertumbuh dalam hati dan hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus itu
itu sangat baik karena kasih-Nya tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Pada saat ini kita bersama-sama akan menyiapkan persembahan kita. Anak-anak yang di rumah silahkan menyiapkan persembahannya. Silahkan dimasukkan ke dalam amplop. Jika nanti ada kesempatan, kalian dapat mengembalikan persembahan kalian. Sambil kita memberikan persembahan kita bernyanyi bersama-sama. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati Kau selamanya. Saat ini kita mau berdoa untuk persembahan, misalkan berdoa untuk kita. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur jika di tengah-tengah ibadah kami dapat memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mau belajar untuk memberi. Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini, mereka dalam masa pertumbuhan mereka, biarlah mereka semakin hari dapat semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin bertumbuh dalam pengenalan mereka kepada Engkau ya Bapa. Menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Madam Vena yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilahkan.
Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, terima kasih Marsha sudah mengajak kita semua untuk menghafalkan ayat. Ya, itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, Menda mau ajak kita sama-sama yuk kita menyanyikan ayat hafalan kita. Yuk, kita semua bangkit berdiri ya. Menda ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sampai dengan hari ini. Di hari Sabat ini kami mau bersama-sama untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya mendengarkan saja, namun kami juga boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar ini. Mereka lagi ngapain aja tuh? Ya, yang ini anak ini lagi ketiduran sepertinya ya. Sambil belajar, sambil baca buku ketiduran rupanya. Lalu kita lihat ada apa ini? Oh, ini ada salah satu keluarganya yang sedang sakit. Dan coba lihat, ini ada gambar anak yang lagi diolok temannya nih. Kenapa ya? Banyak sekali ya kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kita. Kalian pernah mengalami nggak? Nah anak-anak, ada satu anak yang mengalami kesulitan karena dia menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena dia itu taat sama Tuhan. Karena dia lebih suka mengikuti tayangan Sabtu Ceria, Minggu Ceria. Nah, tapi dia sering diolok sama temannya karena dia lebih memilih untuk mengikuti tayangan Sabtu Ceria dan Minggu Ceria. Nah, anak ini jadinya sedih atau enggak ya? Kalau diolok teman seperti itu, ya dia sedih sih. Tetapi anak ini pernah berkata sama Madam, "Oh, meskipun aku diolok, aku akan tetap setia sama Tuhan. Aku akan tetap beribadah sungguh-sungguh, Madam." Wah, keren sekali anak ini ya. Nah, anak-anak, pernah nggak sih kalian juga ngalamin hal yang sama?
Mungkin ketika kalian mau ikut ibadah Minggu Ceria nih, lalu ada teman yang nggak usah ikutan nonton Minggu Ceria, nggak usah ikut ibadah online. Kita main aja yuk, lewat video call, atau kita nonton ini aja nih, bagus nih, lihat nih, wow, ini adalah seri yang terbaru, coba lihat. Nah, kalian akan pilih yang mana? Nah, anak-anak, ada kalanya kita mengalami kesulitan karena akibat dari keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau cari tahu nih, ada kesulitan macam apa yang dihadapi oleh Bapak Paulus. Kalian masih ingat kan kisah Bapak Paulus yang dulunya namanya adalah Saulus, yang tetot tuh, yang jahat tuh, yang suka mengejar-ngejar orang Kristen tuh, ingat? Lalu dia menangkap orang Kristen, tapi sampai pada akhirnya Tuhan mengubahkan hati dari Bapak Saulus ini. Masih ingat ya ceritanya ya? Nah, kita mau lihat. Setelah Bapak Paulus ini di kota Filipi, Roh Kudus memimpin Bapak Paulus ini ke sebuah kota utama dari bagian Makedonia. Kota ini sangat penting karena terletak pada jalan raya Romawi dari timur ke barat. Nama kota itu adalah Tesalonika. Coba kalian lihat di manakah kota Tesalonika? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan pakai kaca pembesar, coba lihat dulu. Ya, di situ ya. Nah, kota ini adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai dengan perdagangannya. Nah, Paulus memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus di kota itu. Setibanya Paulus di sana, Bapak Paulus ngapain ya anak-anak? Apakah Bapak Paulus langsung jalan-jalan di kota itu, cari tempat kuliner gitu? Tidak. Bapak Paulus langsung masuk ke rumah ibadat orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Nama rumah ibadat itu adalah sinagog. Nah, Bapak Paulus mengajar di sana. Apakah mengajarnya hanya sehari saja, 2 hari saja? Tidak. Bapak Paulus mengajar selama 3 sabat berturut-turut. Berarti kurang lebih selama 3 minggu. Nah, anak-anak, selama itu Bapak Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah menderita, bangkit dari antara orang mati, dan Yesus yang diberitakan itu adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, terus Bapak Paulus ini tidak segan-segan, tidak ragu-ragu dalam memberitakan Injil, dalam menceritakan Tuhan Yesus. Nah, apa sih yang mendorong Bapak Paulus untuk terus-menerus memberitakan Injil? Karena ada kasih Tuhan yang sudah dialami oleh Bapak Paulus, sehingga membuat Bapak Paulus ini semangat dalam memberitakan Injil. Dia tidak malu, tidak takut, dia juga mau memberitakan yang benar. Ini loh Yesus Kristus yang menyelamatkanmu dari hukuman dosa. Dialah juru selamat. Itu yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Sehingga anak-anak, pada waktu itu ada beberapa orang yang menjadi percaya, menerima Yesus Kristus. Tapi ada juga yang ternyata iri hati pada pelayanan Bapak Paulus dan Silas. Mereka nggak suka kepada Bapak Paulus yang sudah menyampaikan berita Injil itu di kota Tesalonika. Sehingga orang-orang ini yang tidak suka ini membuat kekacauan. Kalian tahu? Ini Paulus, aku tidak suka, kata mereka. Akhirnya anak-anak, orang-orang itu mengadakan keributan dan mengacaukan kota Tesalonika. Apa sih tujuannya? Karena mereka ingin membawa Bapak Paulus dan Silas ini kepada sidang rakyat. Namun pada waktu itu Bapak Paulus dan Silas tinggal di rumah seorang yang bernama Yason. Nah, Yason ini adalah seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yason inilah yang membantu Bapak Paulus dan Silas untuk lepas dari penangkapan orang-orang Yahudi yang iri hati. Ya, orang-orang itu mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Buka, mana Paulus dan Silas? Saya mencari mereka. Ternyata sudah tidak ada di rumah Yason. Ternyata Roh Kudus memimpin Yason dan beberapa murid untuk melindungi Paulus dan Silas agar tidak ditangkap oleh orang-orang itu.
Tuhan memimpin Bapak Paulus dan Silas. Ya, Roh Kudus memberikan penolong melalui Yason dan beberapa murid lain untuk bisa keluar dari kota Tesalonika pada malam itu juga. Nah, kemana Bapak Paulus dan Silas setelah pergi dari Tesalonika? Apakah mereka bersedih hati? Aduh, kok susah ya hidup kita ya, kok susah ya ceritain tentang Tuhan Yesus itu, kok susah ya, kita malah disakiti ya. Apakah mereka berkata seperti itu, anak-anak? Oh, Alkitab tidak mencatat demikian. Dan Medem membayangkan mereka itu malah berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ya, meskipun sulit, Bapak Paulus tidak patah semangat. Ya, Bapak Paulus tetap mau ikut Yesus, tidak mau ingkar. Artinya dia tidak mau lagi berbalik, dia tetap berjanji akan mengikut Yesus selama-lamanya. Dan benar, Tuhan memimpin Bapak Paulus ke kota berikutnya, yaitu kota Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Ya, Bapak Paulus ke kota Athena. Di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa.
Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, supaya mereka mencari Dia. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anak, meskipun juga Bapak Paulus mendapatkan olok-olokan, tapi Bapak Paulus terus-menerus memberitakan Injil. Nah, sekarang bagaimana dengan setiap kita? Kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, punya tugas yang sama kan seperti Bapak Paulus. Kita tetap melakukan yang benar, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan juga ingin kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan tetaplah semangat ya dalam mengikuti Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, dan juga dalam melakukan perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong kami supaya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami dan kami mau melakukan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang tingtong, anak-anak yang mau nurut, yang mau taat kepada orang tua kami dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you.